sebetulnya kehidupan kita, realita yang kita alami ini itu sangat dipengaruhi dari pikiran dan fisik kita. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fatailah ya. Saya ucapkan terima kasih Anda yang sudah subscribe, dan bagi Anda yang belum subscribe silakan bisa subscribe sekarang juga dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Oke para sahabat semua, di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan pikiran dan tubuh ya. Ini saya ambilkan dari salah satu asumsi NLP atau presuposisi NLP yang mengatakan mind and body are one system ya. Bahkan ada salah satu asumsi lagi dari versinya Neo NLP yang mengatakan mind, body, and life are one system ya. Yang artinya adalah pikiran, tubuh, dan kehidupan kita ini sebetulnya adalah satu, nggak terpisahkan satu sama lain. Nah, kita bahas satu persatu ya. Seringnya kita beranggapan bahwasanya hidup kita ini dipengaruhi oleh lingkungan atau dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar diri kita ya. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir yang lebih dalam lagi, berpikir yang lebih jernih lagi, sebetulnya kehidupan kita, realita yang kita alami ini itu sangat dipengaruhi dari pikiran dan fisik kita. Nah, itulah kenapa ya dalam NLP beranggapan kuat ya, asumsinya kuat bahwasanya pikiran, tubuh, dan kehidupan itu satu sistem yang nggak bisa dipisahkan gitu. Gini, contoh konkretnya begini, apabila kita punya beban pikiran yang berlebihan sampai stres, maka biasanya tubuh kita kena dampaknya, sakit contohnya ya, bisa sakit mah, bisa sakit kena jantungnya atau dan lain sebagainya. Yang jelas adalah secara fisik kita itu menjadi mudah terserang penyakit. Kenapa? Karena secara pikiran ada beban yang berlebihan begitu. Beda lagi kalau Anda berpikir yang enak-enak, berpikir yang bagus-bagus, berpikir yang positif-positif, yang membahagiakan, maka secara fisik ya, secara fisik pun kita lebih merasa bersemangat, lebih segar secara fisik begitu. Nah, itu nggak aneh sih. Kenapa? Karena pikiran dan tubuh kita ini satu begitu. Contoh lagi, ketika Anda terkena sakit gigi misalkan, atau sakit sakit mah misalkan ya, atau sakit demam misalkan. Nah, ketika Anda sakit, Anda nggak bisa berpikir secara jernih, nggak bisa konsentrasi dalam berpikir. Kenapa? Karena pikiran Anda terganggu dengan kondisi fisik yang lagi sakit, seperti itu. Nggak bisa berpikir yang jernih, ya nggak bisa fokus, begitu. Nah, contoh lagi begini ya, kalau Anda masih nggak percaya soal ini, bisa Anda buktikan dengan cara membusungkan dada, ya, duduk dengan tegak begini atau berdiri dengan tegak, kemudian dadanya lebih dibusungkan ke depan, nah kemudian senyum seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah bisa berpikir yang negatif, berpikir yang nggak enak, berpikir yang susah? Kan tidak. Ketika orang berpose seperti ini, nah apalagi memandang ke atas seperti ini, secara langsung otak kita hanya membayangkan yang positif-positif, hanya membayangkan yang bagus-bagus ya. Nggak ada lintasan pikiran yang menyusahkan, nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Kenapa? Itu disebabkan karena fisik kita dan pikiran itu klop ya, nggak bisa dipisahkan. Nah, ibaratnya seperti ini, Anda tahu sepeda gunung kan ya, atau istilahnya itu sepeda pancal. Nah, ketika Anda mengayuh pedalnya, secara langsung rodanya ikut berputar. Atau jika Anda memutar rodanya saja, maka pedalnya juga ikut berputar. Nah, itu seperti hubungan pikiran dan tubuh, begitu. Jadi saling terintegrasi, saling terhubung, nggak bisa dipisahkan satu sama lain, ya. Kenapa? Karena tubuh kita nggak bisa hidup, nggak bisa bekerja, nggak bisa jalan tanpa pikiran. Begitu pula pikiran ini ya butuh wadah
yang namanya fisik kita, tubuh kita ini. Nah, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kehidupan, ya, apapun yang kita pikirkan, ya, akan menjadi perasaan kita, dan perasaan langsung mempengaruhi fisik kita, dan fisik menjadi perilaku kita, dan itu dampaknya langsung pada kehidupan yang kita jalani seperti itu. Nah, begini, saya punya pengalaman menarik, ya. Beberapa tahun yang lalu saya memilih HP, ya. Dalam pikiran saya setting, saya akan mendapatkan HP yang ideal, HP yang bagus, yang sesuai selera saya. Nah, itu saya setting seperti itu di dalam pikiran. Nah, ketika saya berangkat di perjalanan, saya merasakan itu akan terjadi. Nah, ketika di tempat counter, saya benar-benar mendapatkan HP yang saya inginkan, yang keren, yang terkini, yang kekinian, ya, dan sesuai dengan selera saya. Langsung terpengaruh pada kehidupan. Jadi apa yang kita pikirkan itu langsung diproyeksikan dalam kehidupan, gitu loh. Nah, ini sangat menarik sekali, ya, dan sangat berhubungan dengan law of attraction atau LUA, ya. Apapun yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan secara lebih dominan, maka itu akan menarik realita, akan mewujud menjadi sebuah realita kehidupan kita. Nah, dengan kata lain, saya berani mengatakan bahwasanya nasib kita ini, ya, nasib kita, keadaan diri kita ini sangat dipengaruhi dari bagaimana cara kita berpikir, ya, itu sangat berpengaruh sekali, gitu. Nah, contoh begini, ada orang yang punya beban pikiran sampai dia stres, akhirnya apa? Dia sakit mah, kena tipes dan lain sebagainya, ya. Dan itu bisa berpengaruh pada prestasi belajarnya, pada prestasi kerjanya, ya kan? Dan itulah realita yang dia dapatkan, begitu. Kenapa? Karena dalam pikirannya banyak beban-beban pikiran, seperti itu. Beda lagi kalau kita berpikir yang senang, berpikir yang positif, ya, atau meskipun ada kejadian yang gak enak, tapi tetap kita ambil hikmah baiknya, ya, dimana kita sendiri yang punya kontrol penuh untuk mengendalikan perasaan kita. Nah, dengan cara seperti itu, maka secara fisik kita akan juga lebih sehat. Secara realita juga akan lebih mendukung diri kita, begitu. Artinya kehidupan kita, nasib kita seperti apa, itu sangat ditentukan dari pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran ini berpengaruh pada perasaan, ya. Perasaan dan pikiran ini, pikiran dan perasaan ini itu satu juga, ya. Pikiran dan perasaan ini satu sebetulnya. Gini, ya, sesungguhnya pikiran, otak itu tidak hanya tempatnya berpikir, tapi tempatnya beremosi juga, ya, tempatnya merasakan. Meskipun yang kita rasakan di sini, tetapi secara mekanismenya ada di dalam otak kita. Nah, dari sinilah apapun yang kita pikirkan langsung terjadi pada perasaan kita dan mempengaruhi langsung pada fisik kita. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah berubah menjadi realita kehidupan di fisik, maka akan merubah kehidupan kita, seperti itu. Jadi kalau ada orang itu nasibnya sial terus, ya bisa dipastikan banyak pikiran-pikiran yang harus dibenahi, begitu. Ada orang yang selalu hoki terus atau beruntung terus, pasti mindsetnya, pola pikirnya yang baik-baik, yang penuh keberuntungan, pasti seperti itu. Nah, makanya ada orang kenapa kok sering hoki terus, ternyata orangnya sering bersyukur. Kenapa ada orang kok sial terus, ternyata tidak pernah bersyukur, seperti itu. Pikirannya ruwet. Tapi kalau pikirannya jembar, pikirannya enak, itu hidupnya akan lebih enak juga. Nah, jadi mind, body, and life, kehidupan itu satu sistem yang gak bisa dipisahkan. Oke. Terima kasih itu dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, ya, dan tonton juga 2 video saya di depan ini. Terima kasih.